Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami Sanui, selamat sore ayyuhal muminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan keterangan tentang nafas di dalam Al-Quran. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan nafas. Kemarin kita sudah sampaikan 16 poin arti atau makna yang berkaitan dengan nafas. Ya, kita akan lanjut ke nomor 17. Tetapi izinkan saya untuk mengulang kembali pointer-pointer yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan makna dan arti nafas di dalam Al-Quran. Jadi secara garis besar, nafas itu dalam Al-Quran banyak artinya. Yang pertama kemarin sudah kita sampaikan bahwa Allah menyebut dirinya menggunakan nafas, ya, di surat 6 ayat 12. Kemudian yang kedua bahwa proses penciptaan nafas atau jiwa tidak dipersaksikan di surat 18 ayatnya 51. Yang ketiga, pada saat nafas belum berkendaraan maka dia belum merupakan sesuatu yang bisa disebut di surat 76 ayat 1. Yang keempat, bahwa nafas itu cenderung pada hal-hal yang sifatnya perasaan, berkaitan dengan rasa. Surat 3, 185, surat 21 ayatnya 35, kemudian surat 29 ayat 57. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, bahwa sifat kasih sayang atau rasa kasih sayang adalah tolak ukur kualitas jiwa. Jadi tolak ukur kualitas jiwa adalah rasa kasih sayang di dalam dirinya. Surat 19 ayatnya 96. Lalu yang ketujuh, bahwa di dalam nafas itu ada hawa atau ada keinginan. Bahwa keinginan itu juga lahir atau keluar dari nafas. Surat 2 ayatnya 87, surat 22 ayatnya 52. Yang kedelapan, bahwa di dalam nafas itu mempunyai hati yang namanya kolbu atau kulub. Di dalam nafas itu ada kulub atau kolbu. Di surat 2 ayatnya 88, kemudian surat 22 ayatnya 46. Yang kesembilan, bahwa nafas itu bisa menerima petunjuk. Surat 32 ayatnya 13. Lalu yang ke-10, bahwa jiwa itu harus mengalami proses penyempurnaan atau yang disebut dengan kematangan jiwa. Jadi kematangan jiwa setiap orang itu berproses, memerlukan waktu. Surat 39 ayatnya 70. Ya, surat 39 ayatnya 70, 91 ayat 7 dan 8. Yang ke-11, bahwa nafas itu bisa menghitung atau menghisab dirinya sendiri. Surat 17 ayatnya 14, surat 50 ayat 4. Lalu yang ke-12, bahwa setiap nafas itu ada penjaganya. Ada penjaganya. Surat 86 ayat 4. Penjaganya itu adalah para malaikat dalam bentuk molekuler di alam semesta. Surat 50 ayatnya 21 sampai 22, kemudian 69 ayat 17. Yang keberapa? Yang ke-13. Nah, ketika nafas akan berkendaraan,
itu pada awalnya disebut dengan nafsin wahidah. Jadi ketika awal berkendaraan, si nafas itu disebut dengan nafsin wahidah. Dalam bahasa ilmiahnya itu dikenal sebagai stem cell. Suratnya 39 ayat 6, 4 ayat 1, surat 6 ayat 98, kemudian surat 7, 189, dan yang lainnya ya. Kemudian yang ke-14, nafas yang sudah berkendaraan fisik ketika lahir itu tidak tahu apa-apa. Surat 1678. Kenapa? Karena dilupakan. Dilupakan masa lalunya oleh Allah. Surat 22 ayat 5. Kemudian yang ke-15, bahwa fisik tubuh manusia dijadikan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya dan rupa yang paling bagus. Surat 64 ayat 3 dan surat 95 ayat 4. Lalu yang ke-16, bahwa setiap nafas akan dimintai pertanggungjawaban atas pinjaman fisik dan ruhnya. Karena setiap nafas tahu apa yang telah diperbuatnya. Di surat 74 ayat 38, kemudian surat 40 ayat 17, surat 81 ayatnya 14, dan surat 82 ayat 5. Nah, itu baru sampai poin yang ke-16 pada pertemuan yang lalu. Nah, kita akan lanjutkan makna atau ayat-ayat yang berkaitan dengan nafas, ya, yaitu poin yang ke-17. Nah, jika manusia tidak bisa atau tidak mau menggunakan potensi ruh baik berupa pendengaran, penglihatan, maupun pemahaman hati, maka mereka semua disebut sebagai binatang. Ya, jadi stratanya atau namanya atau kedudukannya adalah sama dengan binatang, gitu ya. Karena secara fisik ya dengan binatang kita tidak ada bedanya kan gitu. Nah, kita lihat surat 7 ayatnya 179. Bentar saya share dulu. Surat 7 179. Horinya sudah hadir, Bu Farida? Cadangannya ada, Pak. Ya. Cadangannya ada. Oh, cadangannya aja. Monggo. Cadangan ini mah utama juga. Monggo, Bu. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, jika manusia tidak mau menggunakan hati untuk memahami, tidak mau menggunakan mata untuk observasi, jika tidak mau menggunakan telinga untuk mencari informasi, maka mereka seperti binatang ternak. Ya, binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, kita lihat lagi di surat 8 ayatnya 22. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Anfal ayat 22.
Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan bisu yang tidak mengerti apa-apapun. Ya, kalau ada orang ya, orang itu peka, bisu, tidak mengerti apapun. Peka itu apa artinya? Tidak mau mendengar. Iya, pekak. Bisu tidak mau menuturkan kebenaran. Pekak itu telinganya Tuli, tersekat. Iya, seperti tuli gitu, Pak. betul. Seperti Pekak itu tidak mau mendengar. Bukan tidak bisa dengar ya. Tidak tidak mau mendengar mau. kebenaran. Bisu tidak mau menyampaikan kebenaran juga. Sehingga dia tidak mengerti apapun karena tidak mau belajar. Maka orang sejenis itu adalah binatang yang seburuk-buruknya, Bu. Seburuk-buruk dawab, seburuk-buruk binatang melata. Kalau tadi seperti binatang ternak. Nah, Artinya bahwa manusia yang sudah diberi potensi berupa ruh, yang jadi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati, jika tidak mau digunakan atau jika tidak digunakan, maka statusnya atau stratanya adalah seperti binatang ternak binatang. atau dia seburuk-buruk binatang. Ya, gitu ya. Jadi derajatnya jatuh lagi menjadi lebih buruk dari binatang. Oke, di poin ini ada masukan, ada komentar? Hmm, Biar tidak lanjut. Tadi saya lihat ada Ibu Dewi. Ada. Ibu Dewi gimana, Bu? Ayo Halo? Mbak Kena Devi. apa, Pak? Saya kena apa? Enggak, Saya kenapa-kenapa. saya tidak peka. Kasih masuk, Kom- maksudnya kasih komentar Mbak. masukan. Kasih masukan, kasih komen dulu sebelum yang lain. Kasih apa, Komentar. Oh, Bentar, Bu. Ntar takut-takutnya keburu kejauhan, kata Ibu gitu. Keburu kejauhan. iya, Pak. Saya saya setuju. Tapi kalau saya disuruh komentar kepanjangan, Pak. Iya, nggak apa-apa, panjang juga, asal jangan lebar aja. Iya, kalau saya komentar gini ya, Pak ya. Saya itu paling tidak setuju atau nggak suka sama orang-orang yang nggak punya kepedulian gitu loh, Pak. Betul, iya. Tidak peduli pada lingkungan terdekatnya, tidak peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, kan sebetulnya kepedulian di sini kan ya menggunakan telinganya lah Iya, untuk dengar apa sih mendengar. yang terjadi, ada Iya, apa betul. sih, jangan pura-pura nggak dengar. Nah, itu Saya peka nggak tahu namanya. Itu gitu peka ya kan? Pak. Ah nggak tahu, saya nggak dengar, nggak ngerti gitu. Ya, Apalagi pura-pura buta gitu kayak nggak lihat gitu. mhm. Padahal kelihatan jelas gitu. Apalagi terus membisu. Nah, itu Artinya kalau ditanya gimana? Aduh, saya nggak berani deh bilang apa, nggak mau gitu ya Pak. ya, ya, ya. Dan itu ada Pak, Ada ya. orang-orang yang seperti itu. Jadi seperti tadi seakan-akan dia itu kayak buta, tuli, bisu Itu. gitu. Iya, iya. Sebenarnya kan dimaksud gitu ya Pak ya, bahwa Betul. kita itu diberi penglihatan, pendengaran, kita bisa bicara. Itu kan sebetulnya dalam kehidupan ini kan untuk bisa berbuat banyak gitu Iya. pada Ya, lingkungan. Kalau orang yang secara fisik ya Pak, jelas-jelas diberi apa buta tuli itu ada kan bisu tuli, sorry. bisu tuli ya. Dilahirkan sudah seperti itu. Kan kita nggak bisa salahin, emang dia Betul, udah betul. begitu, nggak bisa dengar. Tapi dia bisa baca, dia Ya, bisa, ya dia bisa nulis, dia bisa itu kan sama gitu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa seburuk-buruknya orang atau makhluk, ya itu kayak binatang gitu ya Pak. Yang betul, betul. dia dengar tapi dia nggak bisa komentar. Dia bisa tuh anjing di rumah saya bisanya gonggong. Saya nggak ngerti apa yang dia ngomongin. Apa yang mau ngerti? Iya, iya, iya. Saya cuma mencoba mendengar kalau
longlongannya seperti itu dia kayak ketakutan. Kalau dia menggonggongnya gini kayak kesenangan gitu tuh saya menginterpretasi sendiri. Tapi ya itu binatang. Sementara kita kan bisa mengekspresikan segala macam yang ada gitu. Betul. Dan Oke. itu banyak ya Pak. Artinya orang yang males lah bicara. Nggak usah deh, nggak. Males itu maksudnya kalau ditanya atau kalau dia sebetulnya punya pendapat itu disimpan aja gitu loh Pak. Dia misalnya sakit hati, tersinggung atau apa, tapi Diam nggak dia. mau mengungkapkan gitu. Hmm. Itu kan merugikan dirinya dan merugikan orang di Orang sekitarnya lain. gitu. Karena orang lain nggak tahu seperti apa dia kan. Iya, Nggak tahu karena yang perasaan. paling menurut saya yang baik adalah kalau orang tuh ngerti kita tuh ngerti orang lain Iya. gitu. Yang Dan kita ngerti kan kalau dia cerita. Kalau enggak kan kita nggak ngerti. iya, kan harus mengekspresikan diri gitu. Ekspresikan. Iya, betul. Iya. Ya itu Pak, jadi bicara saya panjang kalau saya Iya. diminta berpendapat Iya. sebab saya kira apa yang dituliskan di dalam ayat ini ya memang Ini nyindir banget ini. menurut saya betul gitu. Buruk-buruk makhluk. Iya, Betul. nah berikutnya Bu, eh nah potensi ruh itu juga nanti berkaitan dengan kesadaran, berkaitan dengan kecerdasan, berkaitan dengan kemampuan membuat sebuah kesimpulan. Betul. Orang menyebutnya akal atau berakal. Iya. Nah, manusia itu memang disetel, dibuat oleh Tuhan tuh untuk bisa membuat sebuah kesimpulan-kesimpulan. Namanya akal. Orang yang disebut orang yang berakal. Nah, ketika manusia tidak mau menggunakan kemampuannya untuk bisa membuat sebuah kesimpulan, atau orang nyebutnya tidak berakal, maka Allah sangat murka gitu. Jadi Allah sangat murka kepada orang yang tidak mau menggunakan kecerdasannya, kesadarannya, pemahamannya untuk bisa mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, orang yang Setuju. Tuhan bilangnya tidak berakal gitu. Nah, kita lihat ayatnya 10 ayat 100. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 10 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, bagaimana orang beragama jika tidak menggunakan akal, Bu? Bahkan Iya, ada orang yang bilang beragama jangan pakai akal. Nah, ini gimana ceritanya, Bu? Orang tidak itu berakal dibenci Tuhan katanya gimana ngomongnya ya? begitu ya kan. Kalau ngomongin agama tuh nggak pakai akal gitu. Suka gitu kan ada yang ngomong gitu. Iya, Pakai apa dong ya? supaya Iya, makanya. dimurkai Allah. Jadi nggak boleh mikir ya Pak, ikut aja. Lah kan Allah murka. Kalau nggak pakai akal, Allah murka kan? Kalau beragama jangan pakai akal ya, biar dimurkai Tuhan gitu maksudnya. Nah, gimana Kan komentarnya, Bu? nggak semua akal kita bisa nyampe, Kang. Iya, yang penting kan pakai dulu, jangan nggak pakai itu kan masalahnya. Hmm. Maksudnya mungkin begini nih, Tiwin. Gimana, Bu? Itu jangan akal kita nggak dipakai, logika kita nggak jalan. Jadi apapun yang diharuskan, yang dituntut gini kita jalanin gitu ya, tanpa kita pikirkan buruk baiknya, apa dampaknya, mungkin ya. Ya kan? Gitu Ya, kan Pak Ip? ya oke saya tambahin ayatnya ya. Kan gini, kan ayatnya Allah menimpakan kemurkaan. Berarti Allah murka kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya. Ya. Artinya, setiap kita mendengar, melihat, memperhatikan, kan mesti pakai akal kita untuk membuat sebuah kesimpulan. Jangan nggak pakai akal, jangan nggak pakai logika. Dipikir dulu, bener Bu, dipikir dulu. Contoh ya, misalnya kita mendengar
Masih atau melihat sesuatu. Kan nggak langsung ditelan. 39 ayatnya 18. Dari sebelumnya. Ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku. Nah, siapa hamba-hambaku? 18-nya. Yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Nah, hamba-hambaku, kata Allah, adalah orang yang mau mendengar perkataan. Lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Nah, untuk kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, pakai apa, Bu? Akal dong. Pakai akal gitu. Nggak semuanya diikutin. Yang baik diikutin, yang buruk jangan. Kalau nggak pakai akal, kita nggak bisa bedain mana baik, mana buruk. Itulah orang yang telah diberi Allah petunjuk. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Jadi orang yang punya akal, dia hanya mengikuti yang paling baik. Yang buruknya nggak diikutin. Tahu baik buruk, ya pakai akal lagi. 5 ayat 101. Nih Bu ya, tambahin lagi. 500, sorry. 500. Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Nah, Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal. Satu aja, hai-nya Bu, satu aja. Iya. Jangan hai. Jangan bikin saya ketawa, Pak. Agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, gitu. Ya, hai. Hai orang-orang, totalnya hai orang, Pak. Ya, tidak sama loh, bener kan? Tidak sama yang baik dengan yang buruk. Meskipun banyak yang buruk menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang berakal. Ya, kalau nggak pakai akal, kita nggak bisa bedakan baik, buruk. Kalau nggak bisa bedakan baik, buruk, yang buruk diikutin juga. Ya Allah murka lah ujung-ujungnya. Maka kamu akan beruntung kalau bisa membedakan itu ya. Nah gitu, masa beragama nggak jangan pakai akal, sehingga beragamanya nggak bisa bedain mana baik, mana buruk. Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Ya kayak ternak tadi Bu. Binatang ternak kalau disuruh nanya dulu nggak Bu? Binatang ternak kalau disuruh nanya dulu nggak dia? Ya, nggak bisa ngomong. Mana bisa. Kalau ditarik-tarik manut juga nggak dia? Manut. Ya kita kan bukan binatang ternak. Kalau mau ditarik kemana? Kesini yuk. Mau kemana? Tanya dulu kan gitu. Ya kalau manusia begitu kan kayak binatang atuh. Kita kan bukan binatang. Tanya dulu lah. Gitu mau kemana ini jurusannya gitu. Gitu. Pak. Ya. Kalau misalnya gini nih Pak, kan biasanya iya itu baik menurut kamu, tapi bukan tidak baik menurut yang lain. Kan suka gitu tuh. Ya, jadi gimana? Nyali jalan tengahnya. Ya udah nggak usah diperdebatkan. Oh gitu. Ya udah. Tunggu dulu. Suka gitu kan. Iya kan Pak. Ada yang bilang iya itu kan menurut kamu baik. Gitu. Belum tentu kan orang lain bilang itu baik. Gitu kan suka ada omongan seperti itu Pak. Kan gini. Kembali ke laptop, nah, Bu. Kan gini. Untuk bisa membedakan baik buruk pakai apa, Bu? Pakai akal. Pakai akal. Akalnya siapa dulu? Iya, kalau akalnya sama, akalnya sehat, sama nggak persepsinya, Bu? Sama, makanya kita sama sefrekuensi namanya Pak. Iya. Enggak, tapi yang gini. Tuh, saya kalau udah komentar lagi, ngomong lagi deh. Nggak apa-apa, Mbak. Yang maksud saya, mungkin apa yang disampaikan Bu Erni itu
itu juga sering kok kita dengar begitu ya. Iya. Ya, Tetapi menurut saya karena orang itu nggak mau pakai akalnya loh. Kalau menurut saya. Sekarang misalnya Ernie mengatakan sesuatu pada saya dan saya merasa kok nggak sama ya sama yang menurut saya gitu. Kan seharusnya saya tanya, yang jadi menurut kamu harusnya seperti itu tuh apa? Saya kan harus tanya supaya saya mengerti apa yang kamu pikirkan. Ketika itu tidak sama dengan saya, lalu saya mengatakan, kalau menurut saya begini, begini, gitu. Tapi kalau misalnya, ya itu menurut kamu, saya nggak begitu, ya udah. Itu menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Yang tadi kata Pak Iip, kesimpulannya lalu apa? Kan kita lalu sering bisa nggak cocok sama banyak orang kalau setiap kali ada orang bilang, ya itu kan menurut kamu. Menurut saya nggak begitu. Ya udah selesai. Iya. Interaksi lagi gitu loh. Ya, jadi itu masalah artinya hubungan ini kan interpersonal skill ya kalau di dalam Iya. bahasa kita. Jadi kita juga kan harus pandai. Tadi ada dikatakan bisa bicara, nggak bisu. jangan Kita kan bisu. juga harus Nggak pandai. peka. Jangan Harus peka. pandai bagaimana kita bisa mengerti orang lain dan orang lain bisa mengerti kita. Itu Iya, kalau betul. nggak pakai komunikasi secara terbuka nggak mungkin. Jadi gitu aja, ya udah sana deh. Kita nggak sama. Iya Nggak ada betul. nggak ada Sekarang komunikasi. banyak orang akhirnya beda kelompok atau beda ini karena dia nggak sepaham, karena dia nggak pikirannya nggak sama kita. Ya udah, kan susah jadinya gitu. Kalau menurut saya itu masalah cara ya, kemampuan dia untuk berinteraksi dengan orang lain. Gitu Pak, kata saya mah. Ya, artinya kan Mbak Dewi, Ya, mungkin dalam tataran pergaulan sosial masih memungkinkan lah kita ini. Tapi kan seringkali mereka menariknya atau katakan kita sendiri menariknya dengan belief. Menurut agama nggak gitu, di Quran gitu kan. nah, Akhirnya kan itu yang menjadi kita akhirnya menjadi berbeda kan karena satu pihak sudah mulai menyatakan, oh di Quran gini. Nah, itu nah, ya itu kesulitannya di situ sebetulnya dalam pergaulan sosial sekarang ini. Iya, nah benar, Dewi. itu yang yang saya bilang memang lalu kita itu artinya kita dan banyak orang mungkin ya tidak mau terbuka gitu Tiwin. Itu kok menurut saya ya. Kecuali mereka-mereka yang memang terbiasa berpikir di dalam lingkungan seperti itu. Misalnya menurut agama gini, di Quran juga bilang gitu. Sekarang misalnya kita tanya, bisa nggak ditunjukin gitu Quran yang mana kayak Pak Iip nih ayat ini bunyinya ini gini gitu kan? Mereka kan kalau bilang di Quran juga begitu, menurut agama gitu. Saya belum pernah tuh kemudian mendengar alasannya itu buka ayat sekian, surat sekian, ayat sekian, yang bunyinya gitu, enggak kan? Nah, artinya nalar yang digunakan ya udah gitu memutuskan, jadi tidak pakai nalar itu, jadi memutuskan komunikasinya. Ya oke, kalau gitu kita nggak sama. Seperti ini kan, kalau kita bisa berdiskusi di sini gitu ya, karena kita ditunjukkan sumbernya. Terus kita mencoba bertanya kalau kita nggak ngerti. Tapi kan kalau di dalam kehidupan pergaulan yang Tiwin bilang sekarang seperti itu, ya udah mereka tuh kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak putih ya hitam gitu aja. Lah, ya akhirnya cuma lakum dinukum waliyadin aja lah gitu. Itu kan yang tadi ayat-ayat yang tadi mengatakan ya udah mereka nggak mau pakai, jadi membisu dan menuli gitu loh. Ya, menuli dan membisu kan. Iya, itu jadi tidak pakai akal sih sebetulnya. Dan itu kemudian kalau kita cek lebih jauh, sebetulnya yang lebih banyak berperan kan emosi mereka. Bukan akalnya, tapi emosinya. Iya, betul. Makanya tafsir bisa beda-beda ya, Pak ya. Iya. Takut ngomongin agama, takut ya. Tafsir boleh beda, tapi kenapa orang takut berbeda gitu loh. Iya, betul. Iya, padahal perbedaan kan rahmat ya Kang ya. Iya. Iya. Tapi kan tapi di pergaulan sosial nggak gitu loh Kang. Iya, Ya benar. gitulah. Karena merasa mau paling benar.
Nah, itu dia Ibu Farida baru muncul karena merasa paling benar. Iya. Dicariin loh Pak dari Ibu tadi. Farida tadi lupa pakai akalnya. Cadang- Aku sih lagi di Cadangan. jalan tapi nggak apa-apa. Iya, iya Bu. Iya. Lagi dengerin. Iya. Gitu. Oke, masih ada komentar? Pertanyaan boleh? Kalau enggak kita masuk ke 19. Waduh, Ya, yang ya 19-nya gini. Kita lihat ayatnya dulu ya, poin 19 nih dari 24. 17 ayatnya 15. Ya, silakan. Ayo Far. Nah, kembali ke Ibu Kori, maka. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Oke, saya kasih komen dulu ya. Ini poin Iya, yang Pak. ke-19 gini. Ketika fisik tubuh tidak sempurna, ya, ketika posisi atau kondisi fisik tubuh tidak sempurna, misalnya dia lahir tuli, lahirnya memang tuli ya, lahirnya dia bisu, atau lahirnya dia buta, misal nih. Nah, ketika kondisi tubuh fisik tidak sempurna, maka ruh tidak bisa mengaktifasi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Nah, dalam posisi ini, maka nafas atau jiwa tidak bisa menggunakan kendaraan dan potensi aktivasinya berupa tubuh fisik dan fungsinya. Nah, jika atau ketika manusia lahir seperti ini, maka Allah tidak menghukum dan juga tidak memberikan reward. Ya, tidak menghukum punishment maupun tidak memberikan reward, Bu. Kenapa? Karena dia bahasanya belum diutus rasul namanya. Gitu, silakan komen. Halo, Ayo. ayo. Kemana ini? Halo? Ya, siapa? Ada komentar? Saya ulang ya. Nah, ini kan ayatnya gini. Barang siapa berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Ya, dia berbuat sesuai petunjuk, berarti dia bisa mendapat petunjuk, bisa mencari petunjuk. Nah, alat, sarana untuk bisa mendapat petunjuk adalah berupa pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Barang siapa yang tersesat, berarti dia tidak dapat petunjuk. Tidak dapat petunjuk karena tidak menggunakan potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Maka tersesatnya itu adalah bagi kerugian dirinya sendiri. Selesai kan titik? Dan orang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Artinya kan dosa tanggung masing-masing. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan mengazab sebelum diutus rasul. Nah, rasul itu kan ada beberapa jenis, termasuk rasul diri. Ruh adalah rasul bagi jiwa dan raga. Jiwa juga adalah rasul bagi ruh dan fisiknya. Nah, termasuk panca indera tadi adalah salah satu alat atau sarana dari Allah untuk memberikan informasi. Sehingga orang yang lahir dalam keadaan fisik yang tidak sempurna, tadi lahir buta, tuli, bisu misalnya, maka ruhnya tidak bisa mengaktifasi fungsi telinga, mata, dan hatinya. Nah, dalam kondisi atau posisi ini, maka sang jiwa atau jiwa
tidak bisa menggunakan fisik kendaraannya untuk bisa melakukan tugasnya tadi. Nah, Allah tidak akan menghukum atau istilahnya tidak akan mengazab kepada orang tersebut. Jadi orang itu bebas tanggung jawab. Tidak akan diazab, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena jiwa diminta pertanggungjawaban ketika dia diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Gitu. Lihat 17 ayatnya 36 ya. 17:36. Halo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan Ya. jawabnya. Jadi seseorang akan dimintai pertanggungjawaban ketika pendengaran, penglihatan, dan hatinya berfungsi. Nah, ketika pendengaran, penglihatan, dan hatinya berfungsi tapi tidak digunakan, tadi derajatnya seperti binatang ternak. Dia menuli dan dia membuta, dia membisu. Bahasa ibunya gitu kan? Menuli, membuta, dan membisu. Itu derajatnya binatang ternak. Gitu. Nah, ketika manusia lahir tidak berfungsi pendengaran, penglihatan, hatinya, maka tidak ada pertanggungjawaban. Bahasa Tuhannya tidak akan diazab, tidak akan dihisab gitu. Bebas lah gitu. Gitu. Aib, Ya, tadi ayat yang sebelumnya saya mau tanya, 17:15. yang sebelum ini tadi saya lupa itu ya. 17:15 ya. Nah ini ya Pak, kan di sini barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, maka dia berbuat untuk keselamatan dirinya ya Pak. Ya. Tetapi yang sesat, sesungguhnya dia tersesat untuk dirinya sendiri. Mereka yang sesat itu di sini, kalau dikaitkan dengan, kita kan sedang bicara tadi tentang pendengaran, penglihatan ya Pak ya. Nah, Ya. yang disebut dengan yang sesat dalam hal ini persisnya seperti apa sih Pak? Ya, tersesat itu kan berarti dia berjalan di luar petunjuk, di luar koridor gitu. Misalnya, kalau misalnya gini, kita dari Jakarta mau pergi ke Surabaya, ke suatu tempat, yang tempat itu kita belum pernah datangi. Kita nggak tahu jalan menuju ke tempat tersebut. Nah, untuk bisa sampai ke tempat tersebut dengan selamat, maka perlu petunjuk. Namanya peta lah gitu kan, peta. Sekarang ada Google Map gitu kan. Ada dulu pakai peta gitu. Oh, ke sini ke sini ke sini. Nah, ketika kita pergi dari rumah menuju Surabaya ke sebuah titik dan kita ikutin petunjuk tadi, petunjuk jalannya ke sini nanti belok kanan terus. Pasti selamat nggak, Bu? Iya. Pasti selamat. Kalau diikutin ya petunjuknya. Nah, ketika seseorang tersesat, kenapa tersesat? Karena dia tidak tahu petunjuk, jalan aja Bu. Diraba-raba gitu. Ya, Akhirnya artinya dalam hal ini intinya setiap orang itu kan harus punya petunjuk gitu, dia harus cari petunjuk ya Pak ya. Nah, kalau dia nggak mau jalan aja sendiri, dia bisa tersesat. Dan kalau udah tersesat ya dia memang rugi untuk dirinya sendiri. Lalu yang saya tanya lagi adalah ini Pak, yang sebelum kami mengutus seorang rasul, tulisannya kurang kelihatan. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Oke, kalau lo udah salah, salah kamu sendiri gitu ya. Kamu yang tanggung. Nah, kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ini yang jadi pertanyaan saya yang terakhir dari kalimat ini. Karena tadi Pak Iip menjelaskan rasul itu bisa rasul dalam diri gitu ya Pak ya. Iya. Nah, apa arti dari kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul? Itu artinya apa, Pak? Iya, kalau kita lihat kontekstual ayatnya kan gini, wa ma kunna, dan tidaklah kami dalam keadaan mengazab.
hatta nab'atsa rasula, sehingga kami mengutus rasulan. Rasulan ini seorang, satu. Hmm. Rasul itu tugasnya kan membawa risalah. Jadi rasulan itu sebenarnya bermakna risalah itu sendiri. Jika berkaitan dengan orang yang membawa risalah, itu kalimatnya jamak, rusul biasanya, Bu. Para rasul. Nah, para rasul itu adalah orang yang membawa risalah. Risalah dari Tuhan. Sebelum kalau gini, andai kata nih, andai kata misalnya Allah tidak mengutus para rasul, sebenarnya dalam diri kita ada rasul itu. Berupa apa? Berupa potensi tadi, pendengaran. Jika dia mau mendengar, penglihatan. Jika dia mau memperhatikan, terus ada hati, ada kolbu. Jika dia mau memahami, maka pasti dia pun akan dapat petunjuk. Contoh gini misalnya, Bu. Ada satu daerah, satu wilayah. Nah, di daerah tersebut, di wilayah tersebut, Bu, kehidupannya rukun, aman, damai, sentosa. Kenapa? Karena penduduknya mau menggunakan potensi yang tadi. Mau mendengar, mau melihat, mau mengerti, mau memahami, sehingga terjadi komunikasi antar sesama, terjadi komunikasi dengan alam sekitarnya. Maka hidupnya pun akan tertib, akan rukun, Bu. Kenapa? Karena tiap orang sudah diberikan rasul dirinya sebetulnya gitu, Bu. Tetapi dasar manusia, Bu, udah dikasih potensi dirinya, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikirannya, udah diutus rasulnya, didatangkan risalahnya, tapi ketika dia tidak mau menggunakan akalnya saja, Bu, nggak dapat tuh petunjuknya gitu, Bu. Hidupnya tetap aja semeraut, Bu. Ya, baca Quran misalnya, tetap aja berantem sama tetangganya. Baca Quran, ya bengis aja tetap, Bu. Ya, artinya kan si potensi dirinya nggak digunakan gitu. Karena kalau kita lihat, nah contoh kita lihat ya, bahwa jiwa itu juga adalah rasul, Bu. Suratnya 39 ayatnya 42. Saya baca Arabnya dulu ya. Allahu yatawaffal anfus. Allah memegang jiwa. Allah yatawaffa memegang anfus jiwa. Allah memegang jiwa. Yatawafa itu maknanya tidak hanya memegang tapi menyempurnakan. Allah menyempurnakan jiwa hina mautiha, ketika matinya. Jadi orang yang mati maka jiwanya akan mengalami proses penyempurnaan dengan dibalas tadi, balasan baik, balasan buruknya. Walati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga menyempurnakan jiwa atau memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidur. Orang mati dipegang jiwanya untuk disempurnakan balasannya. Orang yang belum mati ketika dia tidur, jiwanya pun dipegang oleh Allah untuk disempurnakan juga. Makanya ketika dia bangun tubuhnya segar, fit. Kenapa jiwanya disempurnakan? Fayumsiku, maka ditahanlah allati kodo yang telah ditetapkan alaihal maut, yang telah ditetapkan atas dirinya mati. Nah, orang yang sudah ditetapkan matinya, maka jiwanya tidak bisa kembali ke dalam raga. Wayur silul ukhro, wayur silu, dan Allah mengutus jiwa-jiwa yang lain. Diartikannya melepaskan. Wayur silu itu artinya diutus. Dan jiwa-jiwa yang lain diutus kembali sampai waktu yang ditetapkan. Berarti jiwa adalah rasul bagi raganya. Nah, begitupun sebaliknya, ruh yang berupa pendengaran, penglihatan, dan hati juga adalah utusan bagi jiwa dan raganya, Bu. Gitu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang berfikir.
Bagi yang mau berpikir, ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam dirinya. Bahwa di dalam dirinya juga ada rasul. Jiwa juga diutus. Wa yursilu, berarti karena diutus dia utusan. Bahasa Arabnya rasul juga gitu. Jadi ada rasul diri, ada rasul kalanganmu, rasul di antaramu, ada rasul umat, ada rasul secara lebih luas lagi, Bu. Nah, di antara kita juga ada rasulnya. Ada orang yang membawa risalahnya. Misal ayatnya ya 10:47. Likulli ummatin rasulun. Tiap-tiap umat punya rasul. Kalau tadi kan tiap diri ada rasulnya. Tiap umat juga ada rasulnya. Fa'idza ja'a rasuluhum. Maka apabila telah datang rasul mereka, kudiya bainahum. Diberikanlah keputusan di antara mereka bil kisti dengan kisat. Kisat diartikannya adil. Ada adil, ada kisti. Ya, artinya sama-sama adil, tapi maknanya beda. Kisti itu adalah sebuah keputusan yang bisa digoyang tapi nggak bisa dicabut. Bisa digoyang, tidak bisa dicabut. Contoh kisti itu gini. Contoh kisti ya, artinya adil. Misalnya, di sebuah universitas, seorang mahasiswa melakukan sebuah riset ilmiah. Maka ditemukanlah rumus, Bu. Tergantung rumus apa aja, rumus kimia, rumus fisika, rumus dalam psikologi, rumus dalam apa. Kesimpulannya adalah ABC, misalnya Bu ya. Kesimpulannya ABC. Nah, sesuatu yang sudah diperoleh hasil riset sehingga dapat kesimpulan sebuah rumus, rumus itu bahasanya ya. Nah, ya rumus lah katakanlah. Maka rumus itu bersifat formula lah. Rumus, formula sama. Nah, ketika ditemukan sebuah formula, maka formula tersebut itu bisa dicabut tapi nggak bisa digoyang. Digoyang tuh formula itu udah jadi, nggak bisa dirubah lagi formula tadi, tapi bisa dicabut ketika ada riset baru. Nah, jadi ketika ada riset baru yang lebih canggih, maka formula yang lama itu dicabut, Bu. Ya dicabut. Tapi hasilnya nggak bisa digoyang. Formula tadi tetap berlaku. Tapi bisa dicabut. Misal gini, seperti keputusan pemerintah, Perda misalnya, Bu. Ketika ganti kepala daerah, peraturan daerahnya bisa berubah nggak, Bu? Misalnya, dulu di Jakarta tidak ada aturan ganjil genap. Gantilah pemerintahnya. Ada keluar aturan ganjil genap. Maka aturan sebelumnya tidak berlaku, diganti aturan yang baru. Tapi undang-undang yang lama tetap ada, tapi nggak berlaku aja gitu. Nah, kalau dalam studi ilmiah, kisti itu adalah sebuah penemuan sebuah formula, penemuan sebuah rumus. Nah, penemuannya itu nggak bisa dirubah, nggak bisa digoyang. Tapi bisa dicabut ketika ada formula baru. Itu namanya kisti. Nah, kalau adil, menggunakan kata adli ya, adil. Artinya adil juga. Nah, adil itu si rumusnya, si formulanya bisa digoyang. Maknanya bisa ditarik kanan, kiri, panjang, lebar, bisa ditarik-tarik tuh. Tapi keputusannya nggak bisa dicabut. Sudah jadi ya sudah berlaku sepanjang masa. Yang bisa dirubah, ditarik, ulur adalah interpretasinya, Bu.
itu adil gitu. Nah, Rasul datang di sini salah satunya untuk memberikan keputusan dengan kisti gitu. Nah, kisti itu adalah formula atau rumus atau keputusan yang bisa menghapus, mengganti formula sebelumnya gitu, Bu. Bingung nggak, Bu? Bingung? Bingung, Pak. Nggak bingung? Nah, gimana? Kalau bingung saya susah Nggak tahu ngejelasinnya. teman-teman lain paham apa enggak. Jadi Ya. kalau udah ada teori Mbak. baru, kalau ada teori baru, teori yang lama bisa ditinggalkan gitu ya. Nah, gitu. Enggak, tapi yang dimaksud di sini dengan teori baru, teori lama, itu yang saya belum paham begitu. Karena yang saya tanya tadi adalah tentang Rasul, Betul, betul. gitu ya. Jadi kalau semua umat itu punya Rasul. Terus di tadi ayat yang sebelumnya yang saya tanya itu, jadi kalau Rasulnya itu belum ada, gitu ya, belum datang. Jadi apa itu tadi ya kalimatnya? Ya, maka yang Terus, berlaku adalah Rasul dirinya. nah, sekarang apabila telah datang Rasul mereka, jadi tiap umat mempunyai Ya, Rasul. Ya, Tiap umat punya Rasul itu maksudnya apa? Tiap diri kita itu. Iya, tiap diri ada rasulnya. Tiap komunitas ada rasulnya, Bu. Tiap Ya. wilayah ada rasulnya. Tiap generasi juga ada rasulnya. Nah, dalam pengertian ini Rasul itu apa, Pak, jadinya? Rasul itu risalah. Risalah yang isinya petunjuk. Ya. Nah, ketika Rasul datang, dia kan datang untuk memberi keputusan dengan kisti, dengan sebuah teori, dengan sebuah formula, dengan sebuah rumus. Nah, ketika rumus datang, maka yang lama bisa diganti sama yang baru gitu. Misalnya gini, Bu. Ada satu masa di mana di situ ada aturan ketika seseorang atau baju lah, pakaian terkena kotoran, kena najis misalnya, Bu. Ini contoh sederhana ya. Ada sebuah masa, nah, itu ketika orang punya baju, bajunya terkena najis, yang dianggap najis lah katakanlah. Maka baju itu mesti digunting, dibuang yang kena najisnya, Bu. Mesti dibuang. Dibuang, misalnya kalau kenanya dikit ya dibuang jadi bolong ditambal gitu, Bu. Misalnya gitu ya. Nah, aturan itu sangat memberatkan. Masa kalau baju baru gimana ya? Bukan hanya kena najis dibuang gitu, disobekin. Datanglah aturan baru, nggak harus dibuang sih, cukup dibilas aja. Yang penting hilang najisnya gitu, Bu. Itu contoh gampangnya gitu, Bu. Dulu ada aturan, ada rasul-rasul sebelumnya ada aturan. Ketika seseorang itu berdosa dan dia mau bertaubat, maka tobatnya harus melakukan bunuh diri seperti harakiri di samurai, Bu. Nah, membunuh diri pada saat itu nggak masalah karena memang rasulnya atau budayanya ketika orang mau nebus dosa dia mesti melakukan bunuh diri. Nah, dengan bunuh diri itu dia merasa sudah melakukan pertobatan dengan sempurna. Dan dia tidak mati penasaran. Nah, hukum atau perilaku membunuh diri kemudian dianulir oleh Rasul berikutnya, Bu. Ketika orang itu berdosa, tidak boleh melakukan bunuh diri. Ya. Kenapa? Karena dengan bunuh diri dia tidak bisa melakukan perbaikan atas kesalahannya. Maka sekarang prosesi tobatnya adalah cukup dia tahu itu adalah perbuatan salah. Setelah tahu itu salah, maka dia harus menyesali perbuatannya. Harus menyesali perbuatannya. Setelah menyesali perbuatannya, maka dia harus memohon ampun. Setelah dia mohon ampun kepada Tuhan dan kepada sesama, maka dia harus melakukan perbaikan atas kesalahannya. Setelah melakukan perbaikannya, maka dia pun harus jadi jadi duta. Duta itu sekarang dia mesti menyampaikan, mesti
mesti menerangkan kebenaran tentang apa yang dia lakukan. Dan dia tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Baru taubatnya diterima gitu loh, Bu. Oke. Nah, itu contohnya, contoh ada perbuatan hukum yang lama kemudian ditutup, diganti hukum yang baru gitu. Yang lama jangan dipakai lagi ya gitu. Itu namanya kisti, Bu. Jadi Pak, kalau rasul di sini atau risalah di sini bukan selalu berarti wahyu atau dari Al-Quran ya Pak ya? Iya dong. Kan, Kan bukan. kalau Nggak selalu ya. dulu kita pernah bicara wahyu, itu ada berapa Iya, wahyu, Bu? Banyak kan? iya. Nah, risalah itu adalah juga salah satu apa namanya? bentuk dari wahyu itu sendiri gitu. Pak Iim, Jadi luas Ya. ya. Nah, Iya, benar. Bu. Pak Iim, saya mencoba ya Pak untuk menafsir atau mengartikan Rasul ini kalau dalam bahasa saya, itu adalah sebetulnya bisa asumsi ya Pak ya, asumsi-asumsi ya dari sekelompok orang atau dari dari diri kita sendiri, bisa juga aturan-aturan, bisa juga norma-norma ya Pak ya, bisa segala hal yang menuntun atau membuat orang itu berperilaku seperti apa yang ada di dalam rasulnya itu ya Pak ya, dalam risalahnya gitu. Betul. Jadi misalnya seperti di sini tiap umat mempunyai rasul. Lalu saya pikir oh iya, di dalam satu lingkungan tertentu juga ada rasulnya sendiri gitu ya Pak. Yang setiap individu yang ada di kelompok atau di komunitas itu yang mengikuti itu. Ya. Mana rasul ini atau risalah ini bisa saja di satu waktu tertentu berubah, berganti gitu. Ganti dengan yang lain. Seperti tadi ada aturan baru, aturan yang lama sudah nggak berlaku. Ini kan tujuannya adalah untuk mengatur atau menunjukkan arah kemana orang itu berlaku atau berbuat sesuatu gitu kan ya Pak ya. Itu yang saya artikan dengan istilah Rasul ini. Karena tadi kalau Pak Iip mengartikannya dengan katakanlah tadi entah itu penelitian atau apa, itu kan melihat sesuatu yang kemudian ada aja pembaruan karena ada penemuan. Ketika ada penemuan yang baru ini yang diikuti, yang lama bukannya hilang tetapi nggak dipakai lagi. Dipakai lagi, tetap ada sih. Dipakai lagi. Nah, oleh karena itu berarti di dalam kehidupan kita setiap saat ada perubahan atau pergantian itu ya Pak ya. Betul. Rasul itu ya. Ada perubahan, kan termasuk perubahan mindset, perubahan zaman kan. Betul. Waktu kan terus berjalan kan. Betul. Seperti yang Pak Iip katakan, sekarang ini udah nggak bisa kita itu harus ikut dengan cara yang dulu-dulu lagi. Kadang-kadang nggak berlaku. Ya, antara generasi saya dengan generasi yang muda, dengan generasi cucu, itu juga ada asumsi atau keyakinan, kepercayaan yang kuat gitu di mereka yang nggak sama dengan yang di kita gitu. Iya, betul. Iya ya Pak ya. Tetapi akal kita harus tetap berjalan dipakai untuk mengerti itu gitu ya Pak. Iya, kan intinya gini. Kalau kita lihat ayat ya, terus apa fungsi diutusnya rasul kan gitu. Nah, kita lihat fungsinya dulu. Kenapa Allah mengutus rasul? Ya. Suratnya lihat dulu, surat 62 ayat 2. Baca Pak. Ya, dibaca dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya. Nah, kan disebut ini cukup jelas nih Pak. Ketika manusia tidak tahu arah jalan, tidak tahu mesti ngapain hidup ini, kan tersesat posisinya Bu. Maka diutus rasul membacakan itu.
Iya. membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa, mengajarkan kitab dan hikmah supaya mereka tidak tersesat lagi. Ini gitu sih. Nah, Tapi Pak, Ya, enggak, maaf tapi ya. yang Mbak Saya- Dewi dulu deh. Sorry, saya enggak, karena saya mau nyambung sedikit aja. Saya ingat, entah mungkin udah tahun yang lalu, kita bicara tentang Rasul ya Pak, yang Pak Ib mengatakan bahwa Rasul itu kalau dulu kita bicara selalu cuma Nabi Muhammad gitu. Tapi betul, setiap zaman atau setiap itu selalu ada Rasul ya Pak ya. betul, Bahkan betul. di dalam kehidupan kita sehari-hari ada Rasul gitu. Iya, Nah, iya. jadi di sini kalau dikatakan bahwa mereka yang buta huruf gitu ya, itu juga dikirim, ada rasul di antara mereka. Atau jadi orang tuh nggak dibutakan terus, pasti nanti hadir rasul gitu ya Pak ya, Iya, iya. untuk membukakan mata atau untuk menjelaskan. Itu betul nggak Pak, asumsi saya gitu, Iya, kan pengertian? tidak mungkin Tuhan membiarkan manusia dalam kesesatan. Iya, Makanya dialah yang mengutus seorang rasul. ya, Kapan Allah mengutus rasul? Tiap-tiap umat ada rasulnya. ya, Nah, itu kan konsep gampangnya itu dulu, konsep pentingnya. Tiap umat ada rasulnya. Untuk apa ya, rasul diutus? Ya untuk tadi membacakan ayatnya, mensucikan jiwanya, ya, mengajarkan ya, kitab, supaya mereka tidak tersesat lagi. ya, Intinya kan itu saja sebetulnya. Nah, jika walaupun udah diutus seorang rasul, dibacakan ayatnya, tapi kalau mereka peka dan bisu, kan nggak ngefek, Bu. iya nggak mau dengar. Tetap aja tersesat. Itu kan salah mereka sendiri ngambil Iya, itu iya, gitu. iya, Seperti Butet, sorry, itu. ya Enggak, silakan. ya ini nyambung sama yang tadi awal diomongin. Jadi maksudnya kan kalau sesuatu yang baru sudah ditemukan, maka kan yang lama mesti ditinggalkan. Jadi yang berlaku adalah yang baru. Hmm. Nah, tapi jadi berarti kita tidak sesat kalau kita mengikuti aturan-aturan yang baru. Tapi masalahnya kan ada orang yang merasa yang betul tuh yang dulu, itu yang sekarang nih yang sesat. Nah, itu kan jadinya ya itu yang terjadi seperti di awal diskusi awal tadi, ya kan? Semua merasa benar, gitu ya Pak. Itu kan Iya. menurut kamu benar, tapi kan menurut Ya, saya menurut dia yang benar yang dulu, gitu loh. Iya, Gitu jadi bisa susah, gitu kan Pak? susah kan gitu. Iya. Hmm. Jadi itu yang sesat yang mana jadinya? Ya, nih coba lihat ayatnya lagi ya. Surat buka lihat ayat. ayatnya lagi surat 2 143. Hmm. Ini baca lagi ayat ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi, baik Pak, bawahnya nggak kebaca Pak, telah Ya. diberi petunjuk oleh Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Oke, Tadi gitu ya. Bapak Biru. Nah, kita baca Arabnya ya. Wa kadzalika dan demikianlah ja'alnakum kami menjadikanmu umatan wasaton, umat yang moderat. Wasaton itu moderat, Bu. Jadi ada umat yang pemikirannya moderat. Moderat itu apa ya bahasanya? Wasaton, wasit itu berpikir di tengah, Bu, tidak berpihak. Ya, dan demikianlah kami jadikanmu umat yang wasit. Wasit itu umat di sini umat yang adil ya. Wasaton itu bukan adil. Wasit harus adil iya gitu. Wasaton itu artinya tengah-tengah, Bu. Moderat, dia tidak berpihak ke kanan dan dia juga tidak ke kiri. Dia ya berpihak kepada yang benar saja gitu. Untuk apa si umatan wasaton ini dijadikan litakunu suhada'a agar dia menjadi saksi.
Seseorang kan tidak bisa jadi wasit, tidak bisa jadi saksi jika dia berpihak. Betul nggak, Bu? Si wasit ini hanya menyampaikan kebenaran sesuai dengan fakta dan data. Oke? Halo? Ya Pak, betul. Oke. Wa yakunar rasulu alaikum sahidan. Dan, nih. Dan, wa yakunar rasul dan adalah seorang rasul. Wa yakuna dan adalah ar-rasulah seorang rasul alaikum. Bagimu sahidan juga akan bersaksi. Nah, kesaksian si ummatan wasaton tadi, si umat yang moderat tadi juga mesti dikuatin dengan kesaksian rasul. Rasul itu kan berkaitan juga dengan risalah. Jadi ada data dan fakta. Saksi juga tidak bisa kuat jika tidak ada data dan fakta. Wa ma ja'alna qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama mayyatabi'ar rasul mimman yanqalibu ala akibai. Dan kami tidak menetapkan kiblat, orientasi itu, Bu. Kiblat itu orientasi ya. Arah orientasi. Dan kami tidak menetapkan sebuah orientasi yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang taat mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Ketika sudah ada saksi, sudah ada data dan fakta, maka data dan fakta itulah yang kemudian harus diikutin. Dan sungguh wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadallah. Apa nih ayatnya? Kenapa pemindahan kiblat ya? Dan sungguh itu terasa amat berat. Apa terasa amat berat? Ketika data dan fakta tidak sesuai dengan hawa nafsu, Bu. Menjadi berat bagi sebagian orang yang jika mengikuti hawa nafsu sementara data dan faktanya berbeda kan? Nah, bagi orang yang bersalah atau bagi orang yang dinyatakan bersalah karena ada data dan fakta itu kan berat bagi dia. Kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Orang yang diberi petunjuk lebih mudah mengikuti apa yang sesuai dengan data dan fakta itu yang dibawa Rasul dengan sebuah risalah tadi. Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kita lihat lagi ayat yang lain masih berkaitan dengan risalah ya. Ini mesti lengkap ayatnya. Misalnya kita baca lagi surat 5 ayat 19. Mana 5? 5:19. Bukan. Bentar. Bukan 19. Iya benar. Ya, Alkitab. Iya benar. Al-Maidah ya Pak. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini apa ceritanya? Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman rasul. Kan gini, ketika Rasul itu diutus, maka setiap Rasul dia membuat sebuah ketetapan kan? Gitu, sampai ada Rasul berikutnya. Nah, selama belum ada Rasul berikutnya, yang diikutin apa, Bu? Kan yang ketetapan itu kan? Yang lama. Yang lama. Agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita maupun pemberi peringatan. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak mengikuti aturan. Dengan alasan nggak ada Rasul. Kan ada aturan sebelumnya.
ikuti aja aturan itu dulu sampai ada aturan yang baru. Sebelum ada undang-undang baru, maka undang-undang lama masih dipakai kan gitu ya. Nah, sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Udah ada pembawa berita gembira. Nah, supaya manusia itu bisa kembali kepada petunjuk, maka para pendahulu meninggalkan sebuah jejak, Bu. Itulah yang kemudian menjadi simbol, menjadi upacara, menjadi ritual, menjadi tradisi, menjadi budaya, menjadi sebuah syariat namanya, Bu. Jadi syariat itu dibuat supaya manusia tetap berpegang kepada aturan gitu. Nah, supaya manusia berpegang kepada aturan, dibuatlah rumus. Dibuatlah kode-kode dalam bentuk upacara, dalam bentuk ibadah ritual. Jadi ritualnya sendiri kan rumus sebetulnya yang mesti dibuka, yang mesti diungkap apa pesan yang tersimpan di balik itu, yang mau disampaikan pesan apa sih gitu. Makanya di tiap agama punya syariat, dia punya tata cara upacaranya masing-masing. Sebenarnya dalam setiap upacara agama atau namanya ritual agama itu ada pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk budaya. Tadi kan budaya kan diturunkan turun-menurun kan, terus-menerus gitu, supaya generasi berikutnya bertanya, ini apa artinya, untuk apa tujuannya. Akhirnya mereka dapat juga tuh risalahnya gitu, Bu. Nah, tetapi ketika datang rasul berikutnya itu tidak serta-merta diikuti juga. Kenapa? Karena kebiasaan mereka sudah keluar, sudah jauh dari substansi. Ketika dikembalikan kepada substansinya, tidak mudah orang menerima itu gitu. Misal ya, 61 ayatnya ayat 6. Misal ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Oke, jadi ketika Nabi Muhammad diutus, langsung diterima apa langsung ditolak, Bu? Tolak. Ditolak dulu. Oh, Nabi aja lahir diutus waktu itu ditolak dulu, Bu. Nah, baru orang mulai menerima setelah kebuka kan? Oh, ternyata dia benar nih gitu. Nah, ketika orang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, awalnya kan juga benar sesuai dengan risalahnya, Bu. Ibu bisa bayangkan, fatrah. Fatrah itu apa tadi artinya? Vakum ya. Vakum dari Rasul, dari Isa sampai Ahmad berapa tahun, Bu? Ribuan. Ayat sebelumnya, tadi ayat sebelumnya apa? Ayat surat berapa? 5:19 ya? Al-Maidah tadi ya. Ya 5 kan? 5:19. Kan jadi gini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti aturan dengan kalimat tepat, tidak datang rasul. Nah, ketika terputus pengiriman rasul, namanya fatrah namanya nih. Fatrah itu masa vakum artinya, Bu. Nah, Nabi Isa atau fatrah jarak antara Nabi Isa sampai Nabi Ahmad itu berapa tahun, Bu? Nabi Muhammad atau Nabi Ahmad lahir tahun berapa? 1500-an ya. 1500 tahun 571. 500. Jadi Nabi Ahmad nih lahir 571. Nah, Isa wafat tahun berapa, Bu? Nabi Isa wafat tahun berapa? Anda tahu berapa ya? Ya? sebelum tahun 30. Kan hitungan Masehi terhitung sejak lahirnya Isa kan? Oh, Makanya namanya Isa al-Masih. Kalendernya disebut dengan Masehi. iya betul. Masehi kan dari al-Masih.
Al-Masih lahirnya Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad lahir 571 Al-Masih. 571 Masehi. Nabi Isa wafat sekitar tahun 30. Berarti fatrah Rasul dari Nabi Isa ke Nabi Ahmad berapa tahun? 500-an tahun. 570 diambil 30. 540 tahun. 540 tahun, Bu. Itu vakum, tidak ada Rasul di situ, Bu. Ibu bisa bayangkan ajaran menyimpangnya sudah sampai mana, Bu? Ajaran yang disampaikan Isa, ya, yang sebenarnya nih, selama selang waktu 540 tahun itu menyimpangnya sampai di mana, Bu? Banyak lah. Jauh nggak penyimpangannya, Bu? Bisa jauh, bisa juga enggak ya. Nah, bisa jauh, bisa enggak. Coba lihat ayatnya. Suratnya 57, ayatnya 27. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Saya terus Dan kami berikan kepadanya kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengadakan Rabbaniyah, padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik. Jadi kebanyakannya apa, Bu? Kebanyakan yang apa tadi, Fasik. mengikuti. Nah, Tadi sebelumnya. coba perhatikan lagi. Kan gini. Dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam. Dan kami berikan kepadanya Injil. Perisa. Dan kami jadikan dalam hati orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Jadi ajaran apa? Nabi Isa. Utamanya ajaran substansi Isa apa, Bu? Kristen, Nasrani, Injil. Itu mah umat. Ajarannya santun dan kasih sayang. Rasa santun dan kasih sayang. Ini kan ajaran utamanya. Dalam bahasa Islamnya rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta, kasih sayang bagi semesta. Jadi secara substansi sama nggak, Bu, sebetulnya? Sama. Itu Nabi Ahmad diutus untuk jadi rahmat bagi semesta. Ini yang belum dibilang. Kita diutus juga untuk mengajarkan rasa santun dan rasa kasih sayang. Oke. Nah, dan mereka siapa merekanya, Bu? Mereka yang mengikuti. Nah, pengikutnya, pengikut Isa atau pengikut Kristen. Oh, Kristen. Ya. Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Nah, orangnya disebut Kristiani kan? Ya. Agamanya Kristen. Nah, mereka pengikut Isanya nih. Dari mulai Hawariyin dulu namanya, kemudian jadi Kristen kan gitu ya? Ya. Dan mereka mengada-ngadakan rahbaniyah. Rahbaniyah itu upacara ritual yang dibuat. Siapa yang buat? Ya mereka sendiri. Tidak dibuat sama Nabi Isa. Gitu nggak, Bu? Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka. Jadi rahbaniyah itu adalah sebuah upacara, sebuah ritual, sebuah ritus yang mereka adakan. Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tapi mereka sendirilah yang mengada-ngadakannya. Jadi rahbaniyah adalah sebuah atau sesuatu yang diada-adakan. Bisa dalam bentuk upacara, bisa dalam bentuk ritual, bisa juga dalam bentuk pemahaman tentang agamanya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya.
maka kami berikan kepada orang yang beriman di antara mereka pahala. Dan banyak juga di antara mereka yang fasik, Bu. Iya. Kalau lihat ayat ini, berarti sama saja, Bu, ajaran inti yang dibawa oleh Isa menyimpangnya sudah jauh nggak, Bu? Iya, bisa jauh, bisa enggak. Kan ada yang fasik, ada yang beriman. Yang banyaknya yang mana? Yang fasik. Nah, gitu. Dan banyak di antara mereka yang fasik. Ada yang tetap beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Isa. Iya. Oke? Nah, makanya Isa bilang nih di surat 61 ayat 6 bahwa akan ada rasul sesudahku loh, gitu ya. Iya. Dibilangin tuh, sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan kepadamu membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat. Jadi ajaran Isa juga membenarkan ajaran sebelumnya. Injil juga membenarkan, kan ajarannya sebenarnya sama, Bu. Dari Taurat ke Injil ke Quran. Nah, karena di setiap masa selalu ada penyimpangan, Isa bilang gitu, aku memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku. Nanti sesudahku juga akan datang rasul loh, Bu, yang akan mengembalikan ajaranku nih, gitu. Yang namanya Ahmad. Nah, berarti Ahmad datang membawa ajaran yang asli kan dari Tuhannya nih. Iya. Substansinya ini dan membawa bukti lagi. Dengan membawa bukti yang nyata, datanya, faktanya ada nih, risalahnya ada. Lalu mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Jadi Nabi Ahmad dianggap tukang sihir, tukang tipu, nabi palsu, dan seterusnya, Bu. Sesat. Kelamaan. Ya, karena udah kelamaan menyimpangnya, ketika dibawa lagi ajaran yang asli, dibilang apa, Bu? Sihir. Ini sihir, ini palsu. Iya. Ini halu gitu, Bu. Iya. Ibu bisa Tapi rahbaniyah tuh nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh kan? Boleh rahbaniyah dengan tetap berpatokan kepada substansi. Apa? Substansinya rasa santun dan kasih sayang. Apapun upacaranya silakan. Kalau memang ajaran intinya mengajarkan santun dan kasih sayang. Kan itu inti ajarannya sebetulnya. Agar tumbuh rasa santun dan kasih sayang. Kenapa? Karena kualitas jiwa manusia juga ditentukan oleh rasa kasih sayangnya. Indikasi dia iman atau tidak juga adalah rasa kasih sayangnya juga. Makanya zat Allah itu adalah zat kasih sayang. Orang yang beriman kepada Allah pasti di dalam hatinya, di dalam jiwanya penuh dengan rasa kasih sayang. Silahkan rahbaniyahnya mau kamu buat, terserah mau seperti apa. Yang penting tadi substansinya itu ya, ngajarin itu. Jangan fasik ya. Fasik itu berarti dia tetap melakukan ritual, upacara, tetapi sudah tidak lagi hilang substansinya. Hilang substansinya itu sudah fasik namanya, Bu, sudah fasik. Ya. Nah, ketika datang Nabi Ahmad mengajarkan kembali rasa kasih sayang tadi, Bu, diingkari lagi sama manusia. Ibu bayangkan itu hanya 500 tahun, Bu, selisihnya. Sekarang dari Nabi Ahmad sampai hari ini berapa tahun? Ribuan. 1444 nih, udah Hijriah kan? Iya. 1400 Hijriah, Bu. Ibu bisa bayangkan penyimpangan ajarannya udah sampai di mana, Bu? Iya. Tapi yang tetap juga ada kan, Pak, yang beriman, yang tetap ada. Itu. Kita tidak memungkiri itu. Nah, ketika kemudian ada orang yang mengajak kembali kepada substansi dari ajaran agama, Bu. Kita kembali kepada risalahnya. Yuk kita kembali kepada wahyunya. Yuk kita kembali kepada ajaran pokoknya Al-Quran. Ini kan wahyu dari Tuhan juga. Iya. Ketika ini Quran disampaikan, orang kan sudah kadung beragama katanya pokoknya, Bu. Iya. Nah, tadi mindset, pola pikir, pemahaman katanya pokoknya kan udah mendarah daging, Bu. Iya. Nah, ketika disampaikan ayatnya, nih ayatnya, apa tanggapan mereka, Bu? Sihir.
Itu Sama bohong. aja. Hmm. Ini sesat, ini sihir, ini nggak benar, dari nenek moyang nggak kayak gini gitu loh Bu. Nah, iya. Ditolak juga. Jadi untuk mengembalikan umat kepada ajaran yang pokok substansinya itu bukan hal yang gampang Bu. Iya. Sekalipun ini buktinya udah ada, ini ayatnya loh, coba baca sendiri gitu loh Bu. Mm-mm. Kan tetap aja ditolak. Pak, jadi kalau misalnya lalu ada kepercayaan-kepercayaan seperti kejawen dan segala macam itu, kalau intinya santun dan kasih sayang itu nggak salah, Pak. Iya silakan. Dan Hmm. jika itu tidak bertentangan dengan ayatnya nggak masalah kan Bu. Iya. Itulah yang Nah, Allah mungkin bilang. Coba lihat 22:17 nih baca lagi ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Syabiyin, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Artinya Bu, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun mereknya Bu, Allah pasti ngasih keputusan nggak Bu? Iya. Pasti ngasih keputusan. Mana yang benar, mana yang salah, Allah juga pasti akan kasih keputusan. Selama Iya. itu, tadi selama apa yang dia lakukan, ada apanya? Ada sumber, Santun kasih sayang. ada sumber Acuannya ajarannya, ke wahyu. iya ke wahyu. Dan tadi substansi ajarannya ada rasa santun dan kasih Kasih sayang. sayang. Selesai. 6 ayat 12. Menduakan. Oke. 6 Kalau 12. ada yang menduakan, Ya, Kenapa? kalau ada yang menduakan Tuhan, iya menduakan Tuhan nggak mungkin. Tuhan nggak bisa diduain. kalau ada sosok ini yang dituhankan, Ya kan nggak Berarti itu boleh. melenceng dari wahyu. Ya baca dulu, baca dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Ya kan? Ya, Dia adalah zat kasih sayang. sayang. Oke. Tadi kalau menduakan gimana? Tak Ibu boleh. ibu bilang sama suaminya, I love you. I love you full, full I love you, Bu. Seneng nggak, Bu? Tenang. Nah, atau berbunyi sebaliknya, Bapak bilang sama istri, I love you full, aku sayang kamu sepenuhnya. Oke, seneng kan? Ya. Kemudian dia melayani dengan baik. Istri melayani suami, suami melayani istri. Ternyata di balik layar dia selingkuh. Hmm. Gimana kira-kira Bu? Kebaikannya kemana tuh? Awas aja kalau berani. Iya, kebaikannya kemana itu? dusta, Kamu dusta selama ini ternyata. Kamu pengkhianat. Menduakan. Ternyata Menduakan. kamu menduakan aku. Hilang kebaikannya kalau menduakan dia. Lah iya. Ya kalau menduakan dia, kasih sayangnya full nggak Bu? Enggak. Enggak, pasti ngapul lah gitu. Nah, dia tidak mau diduain gitu. Makanya jangan menduakan dia, apalagi mentigakan dia gitu. tidak Oke, perlu sebutan, yang penting itu santun dan kasih sayang ya. itu ajarannya, substansinya itu. Setiap Intinya nabi rasul diutus untuk membawa ajaran itu. Nah, rahbaniyahnya terserah. Mau pakai upacara apa terserah. Silakan, tapi semuanya ngajarin itu ya, ngingetin orang supaya bersikap santun dan juga menyebarkan rasa kasih sayang. Makanya bahasa Arabnya rahmatan lil Alamin. alamin gitu. Rahmatan lil alamin itu apa? 21:107. Gue tunggu. Wah, kok hilang? Ya. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu apa artinya, Bu? Rahmat itu
Yang tadi 6 Kebaikan. 12 apa arti rahmat nih? Ini kan rahmat nih, rahmat nih, rahmat. Apa artinya, Bu? Kasih sayang ya. Iya, Orang setiap rasul diutus agar menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu kan kasih sayang artinya, Bu. Jadi iya, iya. substansi ajaran para rasul apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Rahbaniahnya boleh beda. 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 Tapi Upacaranya, ada ritualnya. Ya, syariat, ada fikih. iya, maka itu yang boleh beda. Hmm. Sama ini Kang 568 sudah disampaikan Kang. Ya, 568. 568. 568. Nah itu kata kuncinya di situ, Bu. Iya, baca lagi. Tadi oh, belum. Belum. Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Berarti di luar itu nggak diakui, Pak. Ya? Halo? Kan di luar itu nggak diakui. Di luar apa? Di luar Al-Quran maksudnya. Yang beragama kan Baca lagi bentar-bentar. Hai ahli kitab, kamu kamu tidak tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat. Injil. Hei orang-orang Yahudi, ikuti ajaran dari Tuhan Tauratmu. Ya. Hai orang-orang Nasrani, ikuti ajaran Tuhan Injilmu. Hei umat Islam, ikuti ajaran Tuhan Al-Quranmu. Tidak dipandang beragama sedikit pun, sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat. Yang Yahudi ikutin Tauratnya, yang Nasrani ikutin Injilnya, yang Islam ikuti Qurannya, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Yahudi mengingkari Tauratnya, Nasrani mengingkari Injilnya, umat Islam mengingkari Qurannya. Nah, di luar itu gimana? Di luar yang 3 kitab ini, Bu? Gitu pertanyaannya, bukan? Ya. Nah, oke. 3 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurutkan Taurat dan Injil. Jadi Oke, semuanya di luar Quran, Taurat dan Injil ada nggak yang lain, Bu? Iya. Terus, Al-Furqan. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang sebelumnya sebelum apa? Sebelum diturunkan Quran, terus Taurat, Injil. dan Injil. Sebelumnya menjadi petunjuk bagi manusia, sebelum Taurat, Zabur, sebelum Quran, Taurat, Injil jadi pedoman bagi manusia, dia nurunin apa? Al-Furqan. Dia menurunkan Furqan, Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan, Bu? Pembeda. Oh, pembeda. Pembeda mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Mana jadi santun, mana bengis gitu ya. Iya. Mana santun, mana bengis. Ada Furqannya, Bu. Nah, ada nggak namanya Al-Furqan apa, Bu? Kitab apa namanya? Apa, Bu, dipekerti? Ya, Al-Furqan itu apapun kitabnya, Bu. Iya. Apapun kitabnya, ajarannya itu Furqan. Bedain, ini baik, buruk ya, ini benar, salah ya, ini santun, ini bengis ya. Tahu lah, Bu, diajarin juga. Bu, dipekerti. Iya. Gitu, makanya tiap-tiap masa ada kitabnya. Iya. Ada kitabnya juga, gitu. Cuman kan tidak semua kitab disebut. Kalau semua kitab disebut kan jadi banyak daftar kitabnya, Bu. Iya. Tapi esensinya sama gitu ya. Dari dulu Esensinya sama. Tiap nabi, tiap rasul mengajarkan hal yang sama.
kasih Jadi sayang. Itu ekstrimnya tuh seluruh kitab-kitab yang diturunkan, kitab suci itu berasal dari Allah. Ini kalau Ya. iya, disebarin rame ini, kan jadi rame Iya, lagi. sangat. sangat Kan rame. gitu. Iya, makanya tadi Kafirun, dibilang kafirun banyak nanti dikira. sihir Iya, lagi nanti. nanti jadi Al-Zaitun dipanggil. Iya, Iya, makanya kenapa jangan. jadi pada heboh ya? Padahal yang benar gitu. Iya. Aduh, Iya, Aduh. Ini si kenapa nggak si dibaca? apa? iya, makin Si tanya kan makin banyak ayatnya keluar, makin pusing nanti Ibu. Iya, padahal hafal ya. Iya, nanti tiap tanya khususon ada aja lah, ayatnya. khususon aja. Ya udah, tutup dulu ya. Nah, kembali ke Iya. laptop. Jadi poin ke-19, ketika fisik manusia atau ketika manusia lahir dengan fisik yang tidak sempurna, maka ruh tidak bisa mengaktifasi fungsi Iya. pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Iya. Nah, dalam Oke. posisi seperti ini, maka jiwa atau nafas tidak bisa menggunakan fungsi panca inderanya kan? Iya. Ketika panca inderanya tidak berfungsi, itu istilahnya belum diutus Rasul. Oh. Gitu, ketika belum diutus Rasul, maka tidak ada azab, tidak ada hukuman, tidak ada reward, tidak ada punishment. Bagi dia, ya nggak ada beban, Tidak diminta pertanggungjawaban. nggak diminta pertanggungjawaban, karena yang diminta pertanggungjawaban yang pendengaran, penglihatan, hatinya berfungsi. Berfungsi. Lalu ditanya, kalau dia nggak punya kemampuan itu, ditanya apaan gitu. Iya. Itu sih Kalau intinya, fisik, ya. difabel fisik misalnya anggota badan macam-macam selain jiwa itu kan berarti tetap dikenain hukum kan? Iya dong. Enggak, bebas hukum. Yang lahir tidak sempurna. Panca inderanya nggak ada, Pak. Panca indera Walaupun yang penting ya. misalnya nggak punya kaki tapi pendengaran, penglihatan dan Iya. pernah gimana? Oh, Iya. enggak, yang disebut Rasul itu tadi PPH. fungsi PPH, Pak. Ya, ya. PPH. Kan yang disebut Iya. pendengaran, penglihatan, hati. Ada orang yang mendengar tapi menulikan. Iya. Ada orang yang melihat tapi membutakan. Ada Iya. orang bisa bicara tapi dia membisukan dirinya. Ada orang Berarti kan punya hati, punya jiwanya akal, tapi tidak memahami. yang tidak sempurna kan fungsi jiwanya itu PPH itu. Kalau PPH. fisik Iya. kan Kalau terbelakang, PPH-nya ada, tapi otaknya kurang mampu, itu juga nggak diminta pertanggungjawaban. Sama, Ya. posisinya posisi nggak sempurna. Iya, nggak sempurna. Tidak diminta pertanggungjawaban, tidak diazab, bahasa lainnya Iya, gitu. iya, betul. Ya. dibacakan lagi, diulang lagi gitu. Dan nanti lahir lagi sempurna baru diminta pertanggungjawaban. Gitu. Iya, Oke, jadi kita dapat berapa poin nih? 19. Iya, 19 dapat ya? tiga poin ya. 17, 18, 19. 19 dapat 3 poin. Nah, dia masih ada berapa sampai 24 tuh, Bu? 24 apa 20? 24 ya? Kan 20, 21, 23, berarti 4 poin lagi. Oh, iya. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan, masukan? Atau satu lagi sampai maghrib ya. Oke. Yang poin 20. Karena masuk surga atau masuk nerakanya seseorang itu disebabkan oleh perbuatannya. Ya. Seseorang masuk surga karena perbuatannya. Begitupun seseorang masuk neraka juga karena perbuatannya. Perbuatannya ya, bukan perbuatan orang lain. Kita lihat ayatnya 743. 743. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Jadi seseorang masuk surga disebabkan apa, Bu?
Perbuatannya. Perbuatanmu. Masa yang berbuat baik orang lain masuk surganya kamu? Anak ibu mau ulangan, mau ujian. Nak, kamu nggak usah belajar. Ibu aja yang belajar ya. Nanti yang ujian juga ibu biar kamu lulus gitu nggak, Bu? Nggak bisa. Nggak begitu. Dia mesti belajar sendiri. Mesti ngerjain soal Kalau sendiri. Ya, kalau konsep biru walidan gimana, Pak? ya ceritanya beda lagi. Ketika anak berbakti kepada orang tua, berarti orang tuanya punya karma baik. Anaknya sekarang berbakti kepada orang tua. Anak yang durhaka, dia akan menerima balasan kedurhakaan dia gitu loh, Pak. Iya, Tidak iya. ditanggung orang tuanya juga. Ya, Tidak ditanggung orang tuanya kalau berbuat jahat. lo enggak lah kan tadi disebutin di atas di 17 Sendiri tadi. apa perbuatannya. Seseorang yang berdosa tidak akan dapat memikul dosa orang Tua. lain. Orang Anak- lain kok. Anaknya Saya pernah durhaka. Anaknya ikut durhaka kepada kajian orang. itu, Mm-mm. ikut kajian itu ada konsep pahala dan dosa warisan. Kalau ilmu diwariskan, iya. Dosa diwariskan, tapi ditolak, nyambung nggak, Pak? Nggak nyambung. Karena ayatnya, wala taziru waziratul wizra uhro. Seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi ketika ada anak durhaka kepada orang tua, maka si anak itu akan menerima balasan kedurhakaannya, Pak. Orang tua yang tetap baik sama anaknya, walaupun dia durhaka, maka dia pun akan dapat balasan kebaikannya gitu. Nah, ketika orang tua menerima sikap durhaka anaknya dengan penolakan, ya dia juga tersiksa dengan kondisi itu tadi kan. Nah, ya udah, itu tidak memutus karma, Pak. Tidak memutus ini, udah. Nah, misalnya keturunan kita jahat nih atau durhaka. Kita putus karmanya. Oke. Kita ingetin, kita nasihatin, selanjutnya terserah kamu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Aku sudah melaksanakan kewajibanku sebagai orang tua. Udah membesarkan, udah menyekolahkan, udah ngasih nasihat, sekarang udah kamu besar, maka sekarang silahkan kamu lakukan yang kamu sukai. Karena setiap perbuatan akan menerima balasan. Karena Konsep itu sejak lahir atau setelah balik? apanya? Konsep apa orang tua tidak akan menerima hasil perbuatan jahat dari anaknya itu. Sejak Kan dia gini, balik. Saya Ketika kan dia pernah balik, lepas tanggung jawab, dia tanggung jawab sendiri, Pak. Oh iya, berarti sebelum balik masih tanggungan Tanggung orang tua. jawab orang tua. Makanya ketika ada seorang anak melakukan pelanggaran hukum, yang dipanggil siapa? Orang tua. Orang tuanya, karena masih di bawah tanggungan orang tua kan dia. Iya. Nah, ketika dia udah balik, tanggung jawab dia, dihukumnya dia, ditanya dia, orang tua hanya saksi aja. Ini anak Pak, ibu tapi, kan? Ya, maaf. Tapi kalau misalnya nih ya anaknya menjadi jahat karena ada andil dari orang tuanya yang menyebabkan dia menjadi jahat, itu bagaimana, Pak? iya, orang tua yang punya andil jahat juga menerima andilnya itu loh, bukan kejahatan anaknya. Tapi memberi andil kejahatannya, memberi ide kejahatannya, ngasih contoh kejahatannya, dia akan nerima balasan itu juga. Jadi balasan perbuatannya itu, bukan anaknya. Iya. Nah, begitupun investasi ke anak itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Jahat, yuk kita nerima, baik juga kita nerima, begitu kan. iya, itu namanya berserah kepada Tuhan. Tuhan, kau titipkan aku anak soleh, aku terima. Kau titipkan aku anak durhaka, aku juga terima. Karena dua-duanya juga titipanmu. Kalau anak kita soleh, alhamdulillah Tuhan. Aku juga tidak terlalu bekerja keras mendidik dia. Dia udah soleh duluan. Resikonya kita kurang ladang amalnya, Pak. Oh Nah, iya. Kalau Iya, anak iya, kita udah pinter dari awal, udah soleh dari awal, terus andil kita apa kepada anak kita dong? Iya, dikit kali ya. Dikit andil kita. Iya, Tapi iya, kalau iya. anak kita bandel, nakal, durhaka, berarti kan kita pengorbanannya banyak, Pak. Iya. Korban materi, korban perasaan, korban pikiran, semuanya dicurahkan untuk anak kita, Pak. Kan lebih gede amalnya daripada yang soleh. Iya. Ya, cuman Ada kan orang hitungannya lihatnya, ya. orang lihatnya sepintas, bersyukur Saya sama mau soleh. sedang-sedang aja dah. Nah, makanya Iya, udah iya. kita mah terima aja dititipin Tuhannya seperti apa, Pak.
Itu ya. Dikasih anak soleh, alhamdulillah tidak terlalu bekerja keras. Cuma resikonya amal kita dikit. Dari amal Dikasih yang lain, anak, ya, jalannya cari jalan amal yang yang lain aja. Yang lain, yang ya lain. kalau heeh. ya kalau bisa, lo karma kita harus beresin itu. Ya Hmm, ini kan mesti beres dulu, baru nanti yang lain. iya. Nah, begitupun masuk neraka karena perbuatannya 670. Baca dulu ayatnya udah maghrib. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Karena Tidak apa, Bu? perbuatannya sendiri. Nah, karena perbuatannya Ya, masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka. iya, Kecuali karena perbuatannya sendiri. sendiri. Terus? Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan Disebabkan perbuatan mereka sendiri. perbuatannya bukan karena orang lain, Bu. Iya, Lalu, bagi iya. mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Jadi orang masuk surga karena perbuatannya sendiri. Masuk neraka juga karena perbuatannya sendiri. Kalau ada orang tua baik sama anaknya, Pak, anaknya tetap durhaka, orang tuanya masuk neraka nggak, Pak? Enggak. Enggak, orang tuanya udah baik-baik sama anaknya. Selamat, anaknya masuk neraka. Lah anaknya soleh-soleh, Pak. Orang tuanya durhaka, yang masuk neraka siapa? Orang tuanya Ya, orang tuanya, anaknya Enggak. masuk surga. masuk surga, loh, selamat. Nah, supaya selamat bareng-bareng gimana? Baik-baik semua. Ya baik-baik semua, tapi kan itu harapan kita. Oh faktanya nggak selalu begitu. Nabi Ibrahim bapaknya nyembah berhala. Nabi Musa Iya. anak angkatnya durhaka. Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Nuh anaknya, Nabi Lut istrinya, Nabi Muhammad omnya. Lah gimana? Hmm. Iya kan? Ada contoh bapak soleh anaknya durhaka. Nabi Nuh. Hmm. Ya, Iya. suaminya soleh, istrinya durhaka. Nabi Lut. Hmm. Anaknya soleh, bapaknya durhaka. Nabi Ibrahim. Gitu nggak? Iya. Nah, suami, istri, keluarga baik-baik. Om-omnya jahat. Seperti Nabi Muhammad. Pamannya pada jahat, Bu. Lah, emang gimana? Ya, suami, istri, soleh. Om, soleh. Tetangga julid, gimana? Susah. Ada aja, Pak. Setiap orang juga ada ujiannya. Hanya ujiannya modelnya berbeda-beda. Iya. Jangan menganggap orang lain nggak diuji. Sama. Ada hitungannya Akal semua. berarti. Ya, cuman ujiannya berbeda-beda. Setiap Beda. orang ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan harta, ada diuji dengan dirinya sendiri, ya macam-macam. Anak baik, istri baik, suami baik, melarat hidupnya. Usaha amat kan gitu. Misalnya, ya kan gitu. Ada juga keluarga Imron namanya, Pak. Keluarga Imron, keluarga makmur. Suami Imron, istrinya Iren, baik-baik, soleh dua-duanya. Punya anak, Maryam, soleh. Maryam punya anak, Isa, soleh. Punya om, Zakaria, Nabi Zakaria, soleh. Zakaria punya anak, ponakan, sepupuan, soleh juga, Pak. Ini keluarga makmur namanya, Pak. Ketika kita sudah selesai menjalankan semua proses perjalanan jiwa kita, lama-lama juga ngumpul. Kita kan dalam proses, masih diuji dengan anak. Lulus dengan anak, diuji dengan pasangan. Lulus pasangan, diuji dengan saudara. Lulus dengan saudara, diuji sama tetangga. Nah, orang yang udah lulus ini, nanti kumpul barengan. Jadi keluarga makmur namanya. Atau keluarga Imron namanya. Pewaris ya. Iya.
Ya udah kita menjalani aja pas setiap episode kehidupan, diterima dengan suka hati ataupun sukarela ataupun apa terpaksa, terserah. Ya. Ya, setiap kita sedang menjalani proses perjalanan jiwa supaya Jiwa. jiwa kita matang. Matang itu bukan adem dipanasin, digosok, ditempa, dipukul, dibentuk, Pak. Ya iya memang menyakitkan. Tetapi ingat, rasa sakit bukan hukuman Tuhan, bukan godaan setan, tetapi cara Tuhan bagaimana supaya jiwa kita mengalami proses pendewasaan, proses pematangan, proses penyempurnaan. Begitu, Pak. Tidak ada seruling tanpa digergaji. Tidak ada batu akik tanpa digurinda. Gitu nggak, Pak? Iya, iya. Nah iyalah. Masa ingin jadi tiba-tiba jadi orang suci, tiba-tiba ingin jadi kekasih Tuhan, diuji dikit, uring-uringan, gimana? Iya. Iya. Terima sudah jam kasih. 6. Ya, Ya, terima maghrib. kasih sudah maghrib. Maghrib. Tutup. Dari tadi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai Samarinda juga Isa datang.